Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku akan berbagi resep tahu huha yang isiannya beda dari yang lain, pedas, seger, luarnya garing, dalamnya itu enak banget. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama kita akan buat bumbunya terlebih dahulu ya bun. Siapkan chopper, masukkan bawang putih, bawang merah, cabai keriting hijau, ini aku pakai 20 buah, dan juga cabai rawit 10 buah. Kalau suka pedas nanti cabai rawitnya bisa kalian tambahin lagi ya bun. Kemudian semua bahan ini mau aku chopper kasar aja, karena di sini aku mau buat bumbunya itu teksturnya agak kasar gitu ya. Tapi kalau kalian suka yang teksturnya halus bisa di blender aja ya. Nanti kalau di blender bisa ditambahkan sedikit minyak goreng ataupun air. Kalau sudah dichopper seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Masih menggunakan chopper yang sama, kita akan masukkan daging sapi sebanyak setengah kilo. Ini tuh aku pakai daging kurban ya bun, karena masih ada di rumah sisanya gitu. Kalian bisa ganti menggunakan daging ayam, atau kalau mau pakai tetelan sapi juga boleh ya. Nanti kalau pakai tetelan kalian rebus aja, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah ini daging sapinya sudah aku chopper, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu, nanti baru digunakan ya bun. Selanjutnya siapkan teflon yang berisi minyak panas, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita chopper tadi. Untuk bumbunya ini kita tumis sebentar menggunakan api sedang aja ya bun. Kemudian kita masukkan bumbu, ada serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Nanti untuk takaran lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja ya bun. Hampir kelupaan, di sini aku masukkan lengkuas dan juga jahe. Ini jangan sampai di skip. Pokoknya semua bumbu ini jangan sampai di skip. Lalu ini bumbunya kita tumis sampai matang seperti ini. Selanjutnya kita masukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, micin 1 sendok teh, bisa di skip ya, gula pasir 1 sendok teh, dan kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Untuk bumbunya ini aku buat versi gurih ya bun, jadi manisnya itu sedikit banget. Tapi kalau kalian lebih suka yang versi manis, nanti untuk gula pasirnya bisa ditambahkan lagi. Nah ini daging sapinya juga sudah aku masukkan, lalu kita tumis bareng bumbu seperti ini. Aduk aja terus sampai nanti tercampur rata dan sampai daging sapinya ini matang ya bun. Di sini bisa kalian tambahkan sedikit air, cuma tadi itu nggak kerikot untuk membantu mematangkan daging sapinya supaya nggak terlalu kering banget. Kita tumis aja seperti ini sampai nanti daging sapinya matang ya bun. Nah menurutku ini sudah matang, tapi aku mau tes rasa terlebih dahulu. Untuk rasanya menurutku kurang sedikit, jadi di sini aku tambahkan garam ya bun. Untuk garamnya aku cuma tambahkan 1/4 sendok teh aja. Lalu kita aduk hingga tercampur rata dan kita masak sampai oseng dagingnya ini nanti mengering ya bun. Dan kalau sudah matang, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu, biarkan dingin nanti baru digunakan. Selanjutnya di sini aku mau goreng tahu putih karena di tempatku itu susah banget cari tahu pong yang bentuknya kotak dan juga besar. Jadi aku pakai tahu putih aja seperti ini. Aku goreng nanti sampai matang. Untuk tahunya pastikan sudah dicuci bersih dan ini nggak perlu dibumbuin sama sekali ya bun. Ini kita goreng menggunakan api sedang nanti sampai bagian luarnya itu kering. Jadi kalau bagian luarnya sudah kering dan berubah warna kecoklatan, tandanya sudah matang, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semua tahunya itu selesai digoreng ya bun. Ini kita sisihkan terlebih dahulu dan biarkan dingin. Nah ini semua bahannya sudah aku siapkan dan kondisinya sudah dingin ya bun. Lalu kita ambil 1 buah tahu dan ini akan aku kerat bagian atasnya seperti ini menggunakan bantuan pisau. Lalu kita masukkan jari kita ke dalam dan untuk isian tahunya itu jangan dibuang. Ini bisa dipakai aja dan sambil agak ditekan ke pinggir gitu supaya untuk membentuk lubang di bagian tengahnya ini nanti untuk isian oseng dagingnya. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan oseng dagingnya ke dalam tahu. Ini aku memasukkannya pakai bantuan tangan seperti ini aja. Nanti kalau pakai sendok itu menurutku agak sulit ya. Jadi lebih baik pakai tangan sambil agak ditekan ke dalam seperti ini. Di sini aku mau buat bahan isian tahunya itu full daging. Kalau sudah bisa kita sisihkan. Dan misal kalau kalian nggak suka pakai daging sapi, bisa juga diganti menggunakan tetelan sapi ataupun daging ayam ya. Jadi nanti untuk isiannya kalian sesuaikan saja.
Ini kenapa aku pakai cabai hijau, supaya nanti rasanya itu seger tapi ada pedesnya gitu. Jadi kalau pakai cabai hijau itu nggak bisa yang pedes banget, beda kalau pakai cabai merah ya bun. Kalau mau diganti pakai cabai merah juga bisa, cuma ini aku pakai cabai hijau supaya lebih beda aja. Dan ini dia setelah aku buat semuanya, aku pakai 13 buah tahu. Jadi di sini itu aku pakai tahu stok yang ada di rumah aja ya bun. Sedangkan untuk bahan isiannya masih ada sisa segini, bisa 3 sampai 4 tahunan lagi ya. Bisa dan banget dimakan pakai nasi hangat. Beh, mantep banget, aku udah coba. Kemudian ini bisa kita sisihkan dulu. Lalu aku mau buat bahan balurannya. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram, tepung maizena 50 gram, dan tepung beras 50 gram. Tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, dan baking powder setengah sendok teh. Ini jangan di skip. Lalu kita masukkan air dingin 200 ml. Semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker. Aduk aja terus sampai tidak ada yang berkerindil ya bun, dan sudah menyatu semua tepungnya seperti ini. Untuk teksturnya itu nggak terlalu kental, juga nggak terlalu cair banget. Lalu kita masukkan tahu isinya tadi dan baluri aja seperti ini pakai bantuan sendok ya bun. Dan kita angkat. Kalau sudah ini bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang ya. Dan ini jangan langsung dibalik, tunggu bagian bawahnya itu kokoh terlebih dahulu. Baru nanti kita pisah-pisahkan satu persatu seperti ini dan kita balik ya bun. Kalau mau dijadikan frozen food, kalian cukup goreng setengah matang aja. Dan di sini aku itu mau goreng sampai matang, berubah warna kecoklatan seperti ini. Kalau sudah, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai digoreng ya bun. Sebelum menggoreng tahap selanjutnya, untuk remahan sisa-sisa tepung yang ada di minyaknya ini kita ambilin. Lalu kita akan goreng seperti ini tahunya lagi ya. Dan ini dia tahunya sudah aku goreng semuanya ya bun. Aku dapat 13 buah tahu, ini bisa dapat lebih. Paling enak kalau dimakan pakai cabai rawit hijau seperti ini. Sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian untuk isiannya sepenuh ini ya bun. Saatnya kita akan cobain terlebih dahulu. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak, luarnya garing, dalamnya lembut. Untuk bahan isiannya itu nggak terlalu pedas, tapi ada segernya dari cabai hijau. Kalau mau lebih pedas lagi, kalian makan aja pakai cabai rawit hijau seperti ini ya bun. Dan untuk bagian luar tahunya itu garing banget, bisa kalian denger ya. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.